Nah, di sini tidak ditemukan karena kas tambah masih belum dibuat ya. Kita buat file baru namanya kas tambah titik php. Kodenya H1 tambah data kas. Untuk tambah data kas, di sini kita coba buat form, metodenya post, Nah, di sini fieldnya apa aja? Kita lihat di sini ada di struktur, kita ada jenis, itu jenis ada enum, masuk atau keluar. Kalau ada pilihan berarti dia tipenya select ya. Di sini saya mau buat label aja. Label, misalnya jenis, titik 2, lalu saya BR. Oh, nggak usah BR aja, langsung aja. Select, name-nya jenis, kita kasih kelasnya form control atau form select. Lalu di sini kita kasih option value masuk, seperti ini kas masuk, dan di sini saya kasih option juga keluar, jadi kas keluar. Nah ini jenis kas masuk atau kas keluar. Lalu saya tambahin kelas MB2 biar ada jaraknya di bawah. Saya kasih label lagi. Untuk deskripsi atau nominal dulu, nominal. Lalu input tipenya number, name-nya nominal. Oke, nah ini kita kasih kelas form control MB2, kemudian label lagi, ini kita copy aja lah biar enggak berulang kali. Deskripsi, apalagi tadi, deskripsi tanggal dan waktu. Deskripsi kita akan pakai teks area, name-nya deskripsi, kita kasih kelas form control MB2, kemudian saya membuat rows-nya 5 biar ada agak jauh dikit. Nah, ini untuk deskripsi. Dan yang terakhir tanggal dan waktu ya. Ini tadi yang kita copy ya nominal. Jadi tanggal dan waktu. Nah, tanggal itu tabnya date. Nah, waktu tabnya time. Nah, di sini kita kasih nama tanggal waktu. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu di sini kita kasih button. Tipenya submit. Name-nya simpan. Simpan data. Kemudian kita buat button kedua untuk reset. Reset. Nah, oh iya, kita lupa kasih kelas BTN ya. BTN akses kelas BTN secondary. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini jenis kas masuk dan kas keluar, nominalnya nanti kita masukkan dalam bentuk angka, deskripsinya kita masukkan dalam bentuk teks. Sama kayak tadi kalau misalnya mau kasih validasi secara default, di sini tinggal kasih aja require. Nah, misalnya gini, tanggalnya required, tadi juga required. Nah, kira-kira seperti ini, jadi harus diisi ya. Dan kalau untuk tanggalnya kan kosong nih. Kalau misalnya kita defaultnya mau sekarang ya tinggal kita kasih value aja. Value fho date ymd. Jadi urutannya tahun, bulan, dan hari. Oh, atau kita samakan formatnya. Sorry. Ini waktu, tanggal yang di atas. Waktu itu HIS. H itu jam, I itu menit, dan S itu second. Nah, ini kira-kira seperti ini.
Nah, ini default nih. Oke ya. Kemudian kita coba masukkan data. Oke, kita letakkan kode PHP di sini aja. Oh iya, tambah kasih ini saya lupa tambahkan satu link untuk kembali. Jadi kalau tanya page sama dengan kas kelas btn danger untuk kembali. Nah, mereka seperti ini. Oke, if we set $post simpan ini sesuai dengan button simpannya. $jenis sama dengan $post jenis $nominal $post nominal, kemudian deskripsi sama dengan $post deskripsi, lalu tanggal $waktu sama dengan $post waktu. Nah, langsung aja $query MySQL query untuk menambahkan data. Koneksi insert into kas dalam kurung jenis nominal, kemudian deskripsi, tanggal, waktu. Values. Oh iya, kita lupa satu lagi nih. Di sini kita masukin ID bendahara ya. ID bendahara sama dengan $session user ID bendahara. Jadi ID bendahara yang masuk siapa? Oke, values-nya di sini kita tambahin waktu ID bendahara. Enter biar enak lihatnya. $jenis $nominal, $deskripsi, $tanggal, $waktu, dan yang terakhir $ID bendahara. Kita cek jika berhasil. Ini copy aja deh, sama persis kodenya untuk mengecek. Jika berhasil, tambah kas berhasil. Jika gagal, tambah kas gagal. Oke, coba ya. Nominalnya 200.000, deskripsinya tambahan uang masuk. Ya, kita simpan data. Tambah kas berhasil. Apa nih? Undefined variable jenis. Oh, kurang i. Oke, kurang i. Saya refresh lagi. Berhasil. Nah, kalau kita lihat di browse, nah akan ada dua. Yang pertama tadi yang gagal, yang karena jenisnya nggak masuk, salah typo tadi. Dan yang kedua nih yang masuk nih. Jadi jenisnya masuk, nominalnya berapa, deskripsi apa, waktu, dan ID bendahara ini adalah bendahara yang berhasil untuk mendaftar atau memasukkan data kas. Terus kita bisa kembali. Nah, di sini nih. Nah, jenisnya masuk, nominalnya berapa, deskripsi, dan seterusnya. Nah, untuk ini, kalau misalnya kayak gini gimana? Kita bisa ubah dan kita bisa hapus. Oke, langsung kita praktekkan saja untuk ubah dan hapusnya. Jadi di kas PHP, di sini ada tanda tanya P sama dengan kas ubah ya. Coba kita klik. Nah, ubah nih. Kas ubah ID-nya 1. Halaman tidak ditemukan karena kita belum bikin. Kita buat file baru namanya kas ubah. Nah, kode untuk kas ubah sama persis seperti kas tambah. Ini kita copy, lalu kita paste. Namun ada sedikit perubahan di sini. Ubah data kas. Dan di sini kan insert into kita ubah menjadi update kas set. Apa yang dirubah? Jenis sama dengan $jenis, kemudian nominal sama dengan petik $nominal, lalu deskripsi sama dengan petik $deskripsi,
lalu koma lagi, tanggal sama dengan petik dolar tanggal. Biar mudah saya enter aja, biar enak lihatnya. Kemudian waktu sama petik dolar waktu. Nah, where-nya ini adalah ID kas sama dengan dolar ID. Nah, dolar ID dapat dari mana? Dolar ID dapat dari ID yang dikirim ini. Jadi kita taruh di atasnya. Dolar ID sama dengan dolar get ID. Nah, ini fungsi untuk ubah nih, ubah kas berhasil. Nah, terus untuk menampilkan data yang masuk ini, kita tinggal gunakan dolar key misalnya, mesh query, dolar koneksi, select bintang from, kas, where ID kas sama dengan dolar ID yang dikirim. Data sama dengan mesh fetch array. Nah, di sini kita tinggal kasih value ya. Value PHP echo dolar data nominal. Kemudian kalau untuk deskripsi, selipin aja teks area, langsung deskripsi. Kemudian, nah ini untuk tanggal, jangan value-nya ini, tapi diganti pakai value tanggal yang diinputkan, dan ini value waktu yang diinputkan. Oke, jika sudah, kita refresh. Apa nih? Unexpected. Line 22. Oh, MySQL caranya dolar key. Kelewat tadi. Nah, nih. Nominal berapa? Nah, untuk bagian jenis, ini. Nah, ini kita ceknya dari sini. PHP if dolar data ID atau jenis sama dengan masuk, maka echo selected. Jadi ini angka seleksi kalau jenisnya masuk. Tapi kalau jenisnya keluar, maka di sini, nah nanti yang ke seleksi keluar. Nah, coba kita mau ubah kas masuknya jadi keluar. Nominalnya kita rubah jadi 250. Tambah uang masuk, tambah uang keluar. Oke, tanggal waktunya kita ganti misal jadi 50 misalnya. Kita simpan data. Ubah kas berhasil. Kita kembali. Nah nih, yang tadi masuk ganti jadi keluar. Oke ya, kita ubah dan berhasil. Kemudian kalau ini keluar kita ubah, nanti di sini defaultnya akan jadi kas keluar. Lalu untuk hapus, sangat mudah sekali. Hapus kita tinggal buat file baru namanya kas hapus .php. Langsung aja deh. Dolar .php, dolar ID sama dengan dolar get ID. Kemudian dolar query sama dengan MySQL query. Dolar koneksi delete from kas where ID kas sama dengan dolar ID yang dikirim. Langsung deh kita script location.ref sama dengan kas.php atau tanda plus sama dengan kas ya. Kemudian pesannya kita tampilkan hapus data berhasil. Alert. Oke, coba kita hapus ya. Hapus. Nah, hapus data kas berhasil. Tuh, langsung hilang datanya. Nah, tapi kan kita kan nggak mau nih hapus langsung klik. Kan jelek banget nih. Keklik ke hapus gitu. Nah, di sini kita tinggal tambahkan kode untuk mengecek nih. Return confirm. Ketika on klik, return confirm, kita cek apakah yakin menghapus data ini. Nah, misalnya gitu. Kita enter biar enak lihatnya. Jadi kita klik hapus, tuh ada konfirmasi. Oke, baru hapus. Nah, terus untuk jenis, di sini saya mau
coba ceklah kalau dia jenisnya masuk. Di sini warnanya mau kita buat jadi hijau misalnya. Terus kalau misalnya dia nggak masuk atau keluar, kita ganti jadi warna merah gitu misalnya. Ya gampang aja. Tinggal di TR ini eh, class. Nah, if $data jenis sama dengan masuk echo. Nah, di sini echo kelasnya BG Success. Di sini. Oke, kita cek di sini. Oh, udah ada nih BG Success, tapi nggak tampil ya. Oh, coba di sini kita ganti jadi table. Oh, table sukses berarti. Nah, jadi kalau misalnya dia masuk, dia akan backgroundnya hijau. Jadi kalau misalnya kita nambah data kas keluar, ambilnya misalnya 50.000, deskripsinya kas keluar. Baru. Oke, kita simpan. Oke, kembali. Nah, di sini dia nggak warna hijau. Nah, kita kalau misalnya mau bikin warna merah juga bisa. Jadi di sini kita tambahin else. Echo table danger misalnya. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya keluar dia warnanya merah gitu. Aksinya kelebaran, saya kasih lebar misalnya width-nya 100. Kecilan 50, 90. Nah, kayak seperti ini. Nah, terus di sini kan nominalnya ini agak susah nih ngeliatnya. Nah, kita bisa menggunakan number format. Jadi di sini echo di nominal kita bisa menggunakan number format. Nah, kalau langsung masukin datanya dia akan bentuk ini nih. Nah, ini nih akan jadi koma. Kalau kita mau pakai format Indonesia kan pakai titik ya. Berarti di sini kita coba kalau kita number format. Nah, dia akan muncul nih. Pertama nomornya, kemudian desimalnya, kemudian separatornya apa. Nah, ini separatornya apa. Berarti kita buat dolar nominal, kemudian koma 0, kemudian separator untuk ini kita gunakan koma, dan separator untuk 1000 kita gunakan titik. Nah, jadi gini. Jadi dia kan titik nih. Kalau misalnya dia mau kasih koma di belakangnya, ya tinggal kita tambahkan 2 aja. Tuh. Kalau misalnya mau tambahin RP juga bisa. Di sini tambahin aja RP titik. Nah, kan jadi enak lihatnya. Nah, ini kas tambah ubah hapus udah bisa. Berarti ini fitur keempat aman nih. Catatan kas masuk keluar. Yang terakhir adalah cetak laporan kas bulanan.